Saya pasien HD, nama saya Bayu, umur saya saat ini 40 tahun. Di tahun 2022 saat ini, umur saya 40 tahun. Waktu awal saya didiagnosa gagal ginjal, itu bulan Februari tahun 2017. Waktu itu umur saya masih 34 tahun. Latar belakang pekerjaan saya saat itu, saya adalah karyawan swasta di bidang konstruksi dari perusahaan swasta yang ada di Bandung. Tapi saat itu saya tinggal di Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu 2013 itu perusahaan kami ada proyek pembangunan di Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir di Riau. Sampai 2014. Pada saat 2014 itu badan saya itu rasanya sudah tidak enak, makannya nggak enak, sering mual, sering kedinginan, sering pusing, dan ditambah lagi pekerjaannya kalau di bidang konstruksi itu sering lembur, jadi sangat pusing. Saya sempat berobat ke dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam di Bagan Siapi-Api. Di sana saya didiagnosa menderita asam lambung. Jadi saya berobat, minum obat-obatan asam lambung. Sempat sembuh sih saya waktu itu, sempat terasa enak badan saya. Sampai tahun 2015, awal 2015, proyek yang ada di Bagan Siapi-Api itu sudah selesai dan saya dipindah tugaskan ke Aceh. Waktu itu penggantian kabel PLN, kabel tegangan tinggi di Loksmawe waktu itu. Waktu di Aceh, badan saya sudah mulai enak, tapi saya merasa masih sering pusing. Saya merasa tensi saya itu tinggi, hipertensi kayaknya. Tapi saya tidak diobati itu hipertensi saya itu. Makan pun sudah mulai enak, tapi masih terasa kembung perutnya ini, masih terasa sering kembung perut saya. Selama di Aceh itu badan saya masih bisa lah, masih oke. Sampai akhir 2015 saya menyelesaikan proyek di Aceh. Setelah selesai di Aceh, saya pindah lagi ke Kepulauan Bintan di dekat Batam sana ya, Kepulauan Bintan, untuk menyelesaikan proyek yang sempat terbengkalai dari 2008 dan harus diselesaikan pada tahun 2016 ini. Di Bintan, kondisi badan saya semakin menurun. Nafsu makan saya sudah sangat tidak enak di Bintan. Saya makan itu sehari sekali. Berat badan saya mulai menurun, mulai kehilangan berat badan. Sudah mulai mualnya semakin sering, pusing, dan waktu menyelesaikan proyek di Bintan ini, pola tidur saya sudah nggak teratur. Tidurnya di atas jam 12 terus selama berhari-hari itu sampai Desember 2016. Sampai akhir Desember 2016 proyek itu selesai. Setelah selesai, saya pulang ke Pekanbaru, ke rumah. Di rumah itu kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu,
Habis itu saya ke Bandung, ke kantor yang ada di Bandung. Waktu di Bandung itu rencananya saya akan dikirim ke Sulawesi untuk menyelesaikan pekerjaan di Sulawesi di sana. Waktu di Bandung, kondisi kesehatan saya semakin tidak enak. Napas saya pendek, gampang capek, nafsu makan sudah nggak enak sama sekali. Badan sering kedinginan, sering menggigil. Kalau pagi itu, kalau mau sikat gigi itu, buka mulut tuh mau sikat gosok gigi itu, mual, muntah. Saya bingung ini sakit apa saya. Pada saat mau diberangkatkan ke Sulawesi, saya mohon izin ke atasan untuk pulang ke Pekanbaru untuk cek, untuk berobat di Pekanbaru dulu. Pas hari Minggu waktu itu saya pulang ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru itu napas saya udah sesak. Saya karena udah lama nggak makan. Di rumah saya dikasih makan buah-buah. Saya direbusin pisang waktu itu. Kok enak kayaknya makan pisang gitu ya. Saya makan pisang, minum obat, makan pisang habis buah. Pada malamnya itu saya muntah-muntah, badan saya lemas, semakin sesak. Saya juga belum berobat itu waktu itu. Pada malam berikutnya saya makannya masih pisang. Napas saya itu semakin sesak sekali. Saya kira asma saya yang kambuh karena saya punya latar belakang asma kan. Saya kira asma saya kambuh. Ternyata saya pakai obat asma yang ada di rumah nggak mempan. Pagi-pagi sekali saya diantar ke rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Sesampainya di rumah sakit itu kurang lebih jam 6 pagi itu saya di Pekanbaru itu. Waktu sampai di rumah sakit, saya udah nggak bisa jalan, udah nggak sanggup berjalan karena saking sesaknya dan badan saya terasa lemas. Saya dibawa ke UGD dengan kursi roda karena udah nggak bisa sanggup jalan. Sampai di UGD itu saya udah di nebu, dikasih oksigen, masih tetap sesak. Saya udah nggak bisa baring lagi karena saking sesaknya, udah duduk gini dan nahan sesak. Badan saya sudah terasa dingin, kaki saya itu dipegang udah dingin sekali. Dan dokter yang jaga di UGD dikatakan ini susah hebat seperti itu. Saya rasa nggak kuat waktu itu. Setelah selesai, saya dibawa ke ruang rawat inap. Di ruang rawat inap itu sampai malam itu saya nggak bisa berbaring. Saya turun dari tempat tidur, saya ambil kursi, saya duduk di kursi, sandar di tempat tidur seperti itu sambil nahan sesak. Kalau saya bergerak saya muntah seperti itu. Dari hasil pemeriksaan lab itu keluar saya dinyatakan gagal ginjal dan harus segera melakukan cuci darah. Saya kaget waktu itu karena tiba-tiba saya dinyatakan harus cuci darah. Saya gagal ginjal. Ya ini kesalahan saya ya, karena saya selama ini nggak pernah kontrol, nggak pernah cek apa yang saya alami. Jadi buat teman-teman di sana, baiknya cobalah rutin untuk melakukan check up kalau ada keluhan. Pada malam harinya, kurang lebih jam 9 malam itu, saya dibawa ke ruang hemodialisa, ruang cuci darah. Di sana dokter yang jaga di sana
bilang ke saya, Pak, ini kita akan lakukan cuci darah ya. Untuk awal ini kita coba 3 jam. 3 jam kalau bapaknya kuat, berarti masih ada harapan seperti itu. Karena kayaknya udah sangat parah sekali kadar racun yang dalam diri saya ini. Waktu cuci darah pertama kali, saya tidak dipasang CDL atau akses untuk cuci darah, tapi saya di cuci darahnya melalui akses paha yang ditusuk di paha kanan dan paha kiri. Waktu mulai cuci darah pertama kali dilakukan, mesinnya hidup itu, rasanya saya seperti mendapat hidup yang baru. Dari ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki itu serasa disiram air, rasanya dingin, damai sekali. Nggak tahu kok saya merasa damai waktu itu, waktu pertama cuci darah. Saya merasa diberi kehidupan yang baru. Saya rasa saya masih bisa hidup. Waktu pertengahan cuci darah, tiba-tiba pandangan mata saya kabur. Pandangan mata saya kabur. Saya panggil dokter, dok, kok mata saya kabur ya? Di center mata saya. Habis itu dibuatin teh manis seperti itu. Pas saya minum teh manis, perlahan badan saya mulai hangat lagi. Ternyata saya kurang gula karena berhari-hari nggak makan. Jadi setelah itu ya enak lagi. Akhirnya sampai 3 jam selesai, dan badan saya waktu itu serasa enak lah, serasa hidup baru saya waktu itu. Waktu sebelum dilakukan cuci darah itu, HB saya 7. Saya harus transfusi darah 2 kantong waktu itu. Transfusi darah, siangnya transfusi darah, malamnya di HD. Itulah hadir pertama saya di rumah sakit swasta yang ada di Pekanbaru. 2 hari setelah cuci darah itu, saya dinyatakan boleh pulang. Jadi waktu itu dokternya juga nggak ngasih tahu saya cuci darah lagi atau enggak. Saya diizinkan pulang, dikasih surat kontrol 2 minggu. 2 minggu harus pulang lagi, balik lagi untuk kontrol. Jadi seperti itu waktu pertama kali saya cuci darah. Oke, kita lanjutkan nanti di video yang berikutnya apa yang saya alami sebagai pasien cuci